Alkitab setahun hari ke-291, 18 Oktober, Mazmur 119. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkanku kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang yang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada tita-tita-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 1 Timotius 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepala Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dialah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yeremia 38 hingga 40. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar
Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Sebab, jawab Yeremia kepada Zedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku. Bukan, dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu.' Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar di hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api." Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, 'Beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh.' Maka haruslah kau katakan kepada mereka, 'Aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana.'" Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segala tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyaban, Sasban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan.
Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Rahamat. Kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuzaradan, kepala istana, dan Nergal-Sarezer panglima dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya, di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda, yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Amin.